Oke, kali ini saya akan membahas mengenai uji one sample t-test. Uji one sample t-test sendiri itu merupakan uji perbedaan. Nah, uji perbedaan satu sampel maupun dua sampel itu dapat dilakukan menggunakan uji T maupun uji Z. Nah, kalau uji T sendiri itu digunakan untuk sampel yang berukuran kecil. Jadi, total gabungan sampelnya itu harus kurang dari 100. Misalnya, kita menggunakan sampelnya itu 2 kelas A dan kelas B. Jadi kelas A 30, kelas B 30, jadi totalnya 60. Nah, 60 ini kan kurang dari 100. Nah, ini bisa menggunakan uji T. Nah, untuk uji Z sendiri itu, dia digunakan untuk sampel yang berukuran besar. Jadi total gabungan sampelnya itu lebih dari 100. Kalau dia lebih 100, kita bisa menggunakan uji Z. Nah, untuk uji one sample t-test sendiri ini merupakan uji T, yang mana uji T maupun uji Z itu merupakan bagian dari uji statistik parametrik ya, merupakan bagian dari statistik parametrik, di mana statistik parametrik itu sendiri salah satu syaratnya yaitu uji normalitas maupun uji homogenitas itu harus terpenuhi. Meskipun uji homogenitas itu bukan menjadi sebuah syarat mutlak, tetapi jika varian pada kelompok ini bersifat homogen, maka akan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat dalam sebuah uji perbedaan rata-rata. Kalau uji one sample t-test sendiri ini kita tidak perlu melakukan uji homogenitas, kita cukup perlu melakukan uji normalitas sebagai syarat dari statistik parametrik sendiri. Oke, selanjutnya adalah apa sih tujuan dari uji one sample t-test itu? Jadi uji one sample, jadi sesuai dengan namanya one sample, yaitu artinya satu sampel ya. Jadi dia bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Maksudnya seperti apa? Di sini saya memberikan sebuah contoh, misalnya kita ingin membandingkan nilai hasil belajar di kelas A. Jadi kita bandingkan rata-rata hasil belajar di kelas A, kita bandingkan dengan nilai KKM mata pelajarannya. Jadi kalau KKM itu kan sudah ditentukan terlebih dahulu oleh guru kelasnya atau melalui sekolahnya. Jadi sekolah sudah menentukan nilai KKM mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, nilai KKM-nya adalah 75. Kita bandingkan nilai KKM tersebut dengan nilai rata-rata hasil belajar di kelas A. Nah, uji one sample t-test sendiri ini merupakan bagian dari statistik parametrik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, sehingga karena ini disebut sebagai bagian dari statistik parametrik, maka sebelum melakukan uji one sample t-test ini, terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas. Jadi kita memastikan datanya itu normal atau tidak normal. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, kemudian kita bisa lanjut untuk melakukan uji one sample t-test jika nanti data itu normal. Jadi kalau datanya tidak normal, maka kita tidak bisa melakukan uji one sample t-test, tapi kita melakukan uji yang lain, yaitu menggunakan statistik non-parametrik. Seandainya data itu normal dan kita sudah melakukan uji one sample t-test, maka ada sebuah dasar pengambilan keputusan yang harus kita gunakan, ya. Jadi, dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah kalau pada hasil nanti yang didapatkan itu terdapat nilai signifikansinya pada tuteletnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Yang kedua, jika nilai signifikansinya tuteletnya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya itu ditolak. Oke, di sini saya punya sebuah kasus ya. Jadi di sini saya bacakan. Pada ujian standarisasi matematika SMA di kota A yang diadakan rutin setiap tahun, diperoleh rata-rata nilai ujian standarisasi matematikanya adalah 74,5.
Nah, kepala sekolah di SMA Sempurna ya, di mana SMA Sempurna ini merupakan salah satu SMA yang terdapat di kota Sempurna, anggap aja di kota A ini tadi, kota A adalah kota Sempurna, ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian standarisasi matematika di sekolahnya dibandingkan dengan rata-rata nilai ujian standarisasi matematika di kota tersebut. Jadi, kepala sekolah ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata ujian biasa ya dengan nilai hasil ujian standarisasi matematika di sebuah kota A gitu. Nah, untuk itu kepala sekolah tersebut mengadakan penelitian dan mengambil sampel acak yang berjumlah 30 orang siswa yang diberi soal yang sama seperti soal standarisasi ujian matematika di kota Sempurna. Nah, dari 30 orang siswa tersebut diperoleh data seperti yang terlihat pada tabel di samping ini ya. Jadi, nilainya ini 8271 ya. Ini ada 30 ya. Nah, oke, selanjutnya dari kasus tersebut, maka kita bisa mengambil rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan ya, perbedaan yang signifikan antara hasil ujian standarisasi matematika siswa di SMA Sempurna dengan rata-rata nilai ujian di kota Sempurna ya. Jadi apakah ada perbedaan yang signifikan, itu rumusan masalahnya. Nah, sementara hipotesis penelitian yang bisa kita rumuskan dari permasalahan tersebut, yang pertama adalah kita merumuskan H0-nya dulu. Jadi H0-nya bisa kita buat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian standarisasi matematika siswa di SMA Sempurna dengan rata-rata nilai ujian di kota Sempurna. Nah, H1-nya terdapat perbedaan, jadi H0 dan H1 ini bertolak belakang ya. Jadi jika H0-nya tidak terdapat, maka H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian standarisasi matematika siswa SMA di SMA Sempurna dengan rata-rata nilai ujian di kota Sempurna. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan datanya ini ya, jadi data ini nanti kita bandingkan dengan nilai rata-rata ujian standarisasi matematika di suatu kota Sempurna, yaitu nilainya 74,5. Kita olah dengan menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan program SPSS 22. Nah, karena permasalahannya ini adalah nilai ujian, rata-rata ujian di sekolah SMA Sempurna yang kita bandingkan dengan standarisasi nilai di sebuah kota, yaitu standarisasinya 74,5, ini merupakan contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan uji perbedaan, yaitu menggunakan uji one sample t-test ya. Untuk lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan ini menggunakan program SPSS tentunya, terlebih dahulu data ini harus kita pindahkan ke dalam bentuk Excel. Nah, setelah saya pindahkan ke dalam bentuk Excel, kurang lebih datanya seperti ini. Oke, saya perbesar terlebih dahulu ya. Jadi datanya seperti ini. Ini ada 30 siswa. Oke. Nah, setelah kita pindahkan dalam bentuk Excel, nanti akan lebih mudah untuk di copy paste di program SPSS. Selanjutnya buka program SPSS. Nah, program SPSS-nya sudah terbuka. Kalau sudah, di sini ada menu data view, di sini ada variable view. Jadi silakan diklik yang variable view. Kemudian pada bagian name, silakan diketik hasil. Oke. Selanjutnya enter. Kemudian pada bagian label di sini silakan diketik hasil belajar siswa. Oke. Untuk bagian desimal, karena di sini data belajar siswa saya adalah bilangan bulat, jadi tidak ada bilangan desimal di belakang komanya, tidak ada angka di belakang koma. Jadi di sini saya ganti dengan 0.
Semisal kalian ada bilangan desimalnya, jadi di belakang koma ada satu bilangan atau 2 angka di belakang koma, kalian bisa menggantikan di sini dengan angka 2 kalau ada 2 angka di belakang koma. Kalau sudah, selanjutnya buka data view. Di sini sudah terdapat kolom hasil. Pada kolom hasil di sini kopikan nilai pada Excel tadi, kopikan di sini. Saya buka di sini Excelnya terlebih dahulu. Di sini ada data ke 30 siswa dari atas sampai bawah. Silakan diblok, kemudian tekan Ctrl C. Setelah Ctrl C, buka lagi menu SPSS, kemudian pada baris pertama, klik, kemudian Ctrl V. Silakan ditunggu sebentar. Oke, hasilnya sudah keluar. Nah, sebelum kita melakukan uji one sample t-test, di mana syarat dari one sample t-test itu kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk meyakinkan data tersebut normal atau tidak. Kalau datanya tidak normal, otomatis kita tidak bisa melakukan one sample t-test. Oke, untuk melakukan uji normalitas, kita lakukan dengan mengklik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian menu Explore, kita klik. Nah, hasil belajar di sini pindahkan ke Dependent List, kemudian pilih Plot. Oke, di sini centang untuk bagian Normality Plots with Test. Continue, kemudian OK. Nah, oke, sudah selesai. Nah, di sini ada bagian kotak Test of Normality. Ya, Test of Normality di sini terlihat hasil belajar siswa. Kemudian ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada Shapiro-Wilk. Di sini pada taraf nilai signifikansinya didapatkan 0,200, di mana 0,200 ini artinya dia lebih dari 0,05. Jadi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti data tersebut adalah normal. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa pengambilan hipotesisnya, silakan kalian lihat video saya sebelumnya. Di situ saya sudah membahas mengenai uji normalitas. Oke, karena di sini datanya normal, otomatis kita bisa lanjut untuk melakukan uji one sample t-test. Oke, kita buka lagi di sini. Nah, karena di sini saya sudah mengisi hasil belajar dan kita hanya memerlukan data ini saja untuk melakukan uji one sample t-test sehingga tidak ada perubahan yang terlalu mencolok datanya. Jadi bisa langsung saja kita tekan menu Analyze, Comparements, One Sample t-test. Kemudian di sini hasil belajarnya kita pindahkan ke dalam kolom tes variabel. Kita pindahkan dengan mengklik tanda panah di sini. Oke, kalau sudah kita klik option. Klik option di sini ini untuk memastikan taraf signifikansinya adalah 0,05. Jadi di sini ada 95% ya. Jadi 95% berarti tingkat alfa kesalahannya adalah 5%, sebesar 5%. Kalau sudah benar seperti ini, kita klik continue, kemudian pada bagian test value-nya, karena tadi nilai rata-rata hasil belajar siswa di suatu SMA sempurna kita bandingkan dengan standarisasi matematika di sebuah sekolah di kota nilai standarisasi matematika di sebuah kota sempurna yaitu sebesar 74,5. Di sini komanya kita menggunakan titik, bukan koma, 5. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah keluar hasilnya, coba kita lihat di bagian atas tadi. Oke. Nah, ini ya. Di sini sudah terlihat one sample t-test ya. Jadi di sini ada statistik
deskriptifnya ada hasil belajar, N-nya 30, jadi dari 30 siswa, nilai rata-ratanya tadi adalah sebesar 70,5 dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya sebesar 12,605. Kemudian untuk one sample t-test, ya, kita kembali ke di sini. Nah, kita kembali pada hipotesisnya. Jadi kalau hipotesisnya H0 dan H1, H0 itu tidak terdapat perbedaan, H1 itu terdapat perbedaan. Oke, sebelumnya kita harus tahu mengenai dasar pengambilan keputusan terlebih dahulu. Apakah H0-nya ditolak, apakah H0-nya diterima. Oke, dasar pengambilan keputusannya di sini. Jadi kalau hasil dari nilai signifikansi to-teletnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Tetapi kalau hasil to-teletnya itu nanti lebih dari 0,05, maka otomatis H0 diterima dan HA-nya ditolak. Oke ya. Jadi kalau kurang dari 0,05, H0-nya ditolak, lebih dari 0,05, H0-nya diterima. Oke, kita kembali pada output SPS-nya tadi. Kita lihat pada taraf signifikansi to-teletnya. Nah, ternyata di sini didapatkan hasil 0,093, di mana 0,093 ini lebih dari nilai alfanya, lebih dari 0,05. Sehingga apa? Sehingga diputuskan H0-nya yang diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian standarisasi matematika siswa di SMA Sempurna dengan rata-rata nilai ujian di Kota Sempurna.